Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 7 yang Ustadz banggakan? Alhamdulillah ya. Baik, kita buka materi kita dengan sama-sama lafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, di materi kali ini insyaallah ini sangat penting untuk antum semua. Ini kalian pelajari baik di SMP maupun di SMA nantinya. Jadi silakan disimak dengan seksama. Untuk pembuka, Ustadz sedikit melanjutkan materi kemarin tentang pemuaian. Pemuaian, kalau kita lihat materi kemarin itu adalah sebuah pertambahan panjang karena bertambahnya suhu. Bisa dilihat di sini salah satu penerapan dari pemuaian pada besi rel kereta api. Ini pada siang hari atau suhu panas, dia akan mengalami bertambahnya panjang atau pemuaian. Kemudian pada malam hari akan mengalami penyusutan. Bisa dilihat di sini pada gambar, sehingga teknik pemasangan rel kereta api itu harus ada celah di sana, sehingga untuk mengatasi pemuaian tersebut. Kemudian bisa juga penerapan pemuaian itu di jendela ya, pemasangan jendela dibuat agak longgar sehingga untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian. Kemudian ini pemasangan kabel yang biasa kalian lihat sedikit kendor, tidak terlalu kencang ya. Fungsinya adalah kenapa kira-kira? Ya, untuk mengatasi jika terjadi suatu saat pemuaian ketika panas, maka dia tidak terjadi putus kabel tersebut. Ini salah satu penerapan dari pemuaian juga. Kemudian ini adalah penerapan pemuaian pada gas, pada balon yang berisi gas. Ini ketika berada di air yang dingin, dia menyusut. Ketika berada di air panas, dia akan memuai. Pada zat cair juga bisa kita lihat ketika kita masak air. Ketika masak air ya. Mohon maaf nih suara baby nih. Pada masak air akan terjadi pemuaian di sana. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari pemuaian juga, yaitu keping bimetal. Itu bimetal itu adalah gabungan antara dua benda atau dua benda yang berbeda. Ini contohnya ada aluminium dengan besi. Karena aluminium lebih cepat memuai atau koefisien, kalau koefisien muainya lebih besar dari besi. Nah, ini istilah dari fisika, istilah pemuaian. Koefisien muainya lebih besar dari besi, maka dia akan mengalami pemuaian lebih cepat daripada besi, sehingga arah bengkoknya itu ke arah besi, karena aluminium lebih besar, lebih cepat memuai daripada besi, atau koefisien muai dari aluminium itu lebih besar. Ini contohnya juga ada M dan N. Ini sebelum dipanaskan. Setelah dipanaskan, dia bengkok ke arah N. Berarti yang lebih besar koefisien muainya yang mana? Ya, yang M ya. Baru N. Nah, kita lanjutkan materi kita, yaitu ini materi lanjutan dari materi kalor, yaitu tentang asas Black. Ya, apa sih asas Black itu? Nah, bisa kita lihat di sini. Asas Black itu salah satu teori ya, atau aturan. Ini asas ya, asas. Biasa kita lihat di sekitar kita. Bagaimana sih terjadinya asas Black itu? Nah, jika air panas kita campurkan dengan air dingin, maka dia akan menjadi air hangat. Ini akan terjadi perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Nah, kalau materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kalor, rumusnya itu Q sama dengan mecat MC delta T. M itu massa, C itu adalah kalor jenis, delta T itu perubahan suhu.
Ki mecat cara ngafalnya ya. Ki itu Ki itu adalah kalor. Mecat. Nah, ini ada air panas, air dingin. Yang melepas kalor yang mana kira-kira? Iya, pas. Yang suhunya lebih tinggi atau air panas. Yang menerima kalor atau yang menerima panas. Kalor itu panas ya, energi panas. Yang menerima kalor itu adalah air dingin. Sehingga terjadi percampuran. Ada suhu campurannya di sana. Suhunya tentunya berada di tengah-tengah antara panas dengan dingin. Nah, ini adalah pencetusnya, itu Joseph Black. Beliau menyatakan banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah, sehingga terjadi keseimbangan energi. Nah, ini bunyi dari asas Black. Ya. Nah, ini persamaannya. Jadi begini, kalor itu kan panas. Nah, jadi banyaknya kalor yang dilepas oleh si air panas ini sama dengan yang diterima oleh si air dinginnya. Air panas itu suhunya lebih tinggi, air dingin suhunya lebih rendah. Sehingga persamaannya adalah kalor lepas sama dengan kalor serap. Kemarin rumus kalor apa? Q sama dengan mecat. Q mecat, MC delta T. Yang melepas yang mana kira-kira? Iya, yang melepas adalah suhu yang lebih tinggi yaitu air panas. Yang menyerap yang mana? Iya, suhu yang lebih rendah yaitu air dingin. Nah, bagaimana contoh soalnya? Nah, ini keterangannya ya. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat di sini. Nah, air sebanyak 3 kg. Nah, ini kita buat jadi M1. Nah, ini harus suhunya lebih rendah. 20 derajat Celcius, kemudian dicampurkan 5 kg, ini M2, kita buat M2 yang bersuhu 60 derajat Celcius. Berarti yang menjadi suhu tingginya atau yang lebih besar suhunya adalah yang 60 derajat Celcius. Tentukan suhu campurannya yang ditanya. Kemudian kalor jenis air 4200. Nah, ini kalau jawab soal fisika itu kita tulis dulu data-datanya, kemudian yang ditanya apa. Nah, teknisnya adalah kita buat garis dulu. Nah, ini yang berada di atas suhu yang tinggi, kemudian yang berada di bawah adalah suhu yang rendah. Tentunya suhu campurannya berada di tengah-tengah. Nah, ya, M1-nya itu yang suhunya rendah, M2-nya itu suhu yang tinggi. Yang melepas kalor adalah yang suhunya tinggi, yang menyerap kalor atau menerima kalor adalah suhu yang rendah. Nah, ini. Nah, gini, kan kalau di kalor itu rumusnya itu Q mecat ya, Q MC delta T. Delta T itu kan T2 dikali T1. Nah, khusus untuk asas Black ini ada sedikit perbedaan untuk delta T yang melepas dengan delta T yang menyerap. Untuk delta T yang melepas, yaitu yang 60 derajat Celcius ini, itu yang dia yang dikurangi oleh suhu campuran karena dia suhunya tinggi, 60 dikurangi TC. Kemudian untuk yang menyerap kalor, suhu yang menyerap kalor, dia yang mengurangi TC. TC dikurangi 20 karena suhunya rendah. Nah, kita coba perhatikan di sini. Kita masukkan ke persamaan. Q serap sama dengan Q lepas. Q lepas, Q serap. Mana-mana ya. Mau dibalik-balik juga enggak apa-apa, yang penting angkanya sama yang dimasukkan. Q serap yang suhunya lebih rendah, Q lepas yang suhunya yang lebih tinggi. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, gampang kan? Nah, sama. Ya, begini. Karena dia sama-sama air, jadi kalor jenisnya itu bisa dicoret karena sama nilainya. Nah, begini. Kalau dia beda jenisnya, misal air dicampur dengan besi, berarti tidak bisa dicoret. Ini matematika ya, hukum matematika. Kalau ada yang di kiri dengan yang sebelah kanan sama angkanya, bisa dicoret. Misal sebelah kiri 10, sebelah kanan 10, bisa dicoret.
atau nanti kita 100 dengan 100 bisa dicoret. Nah kemudian kita kali. Nah ini matematika juga, bukan satu yang dikali ya, tapi 3 kali TC, kemudian 3 kali 20 juga. 3 TC, 3 kali 20, 60. Ini juga sama, 5 kali 60, 5 kali TC. Nah kita sekarang samakan yang sama variabelnya, kita satukan yang sama variabelnya dengan yang tidak memiliki variabel. Nah coba kita lihat di sini, ini matematika ini apa namanya, di bilangan bulat ya. Karena min 5 TC itu dia negatif di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri itu menjadi positif. Jadi begitu ya, lawan dari negatif atau positif. Kalau kita pindahkan dia ke sebelah, dia pindah ruas, sebelumnya di kanan, dia akan menjadi positif. Begitu seterusnya. Yang min 60 karena dia negatif di sana, kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan menjadi positif. Jadi kiri kanan itu kebalikannya. Kiri kanan itu kebalikannya. Nah, begitu juga nanti ya. Bagi itu kebalikannya kali. Kali itu kebalikannya bagi. Nah, 3 tambah 5, 8 TC, tinggal ditambah. 300 tambah 60, hasilnya 360. Nah, ini yang saya bilang ya. Ini angka 8. Kan kita mau cari TC aja nih. TC aja. Kan angka 8 di sini dia kali dengan TC sebelah kiri. 8 kali TC. Kita mau pindahkan ke sebelah kanan. Karena dia dikali di sebelah kiri, dia pindah menjadi bagi. 360 bagi 8 hasilnya 45 derajat Celcius. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Ibu menyiapkan air hangat dengan memandikan adik. Hangat untuk memandikan adik. Ibu memasukkan air dingin bermassa 4 kg, berarti M1-nya ya. Ini suhu dinginnya. Kemudian setelah itu ibu mencampurkan air panas, berarti air panasnya ini di termos. Agar suhu air hangat menjadi 35 derajat Celcius, berapakah massa air panas yang harus ditambahkan? Berarti ini yang sudah kita, yang belum ada ini adalah massa dari suhu yang tinggi, M2-nya, yang berarti TC-nya sudah ada di sini. Agar suhu air hangat menjadi 35 derajat Celcius kata. Kita kumpulkan data-datanya. Sama teknisnya. Ini lebih mudah nih. Kumpulkan data-datanya, 485 di atas, yang 25 di bawah, suhu campurnya di tengah 35. Langsung 85 untuk delta T2-nya atau yang melepas. 35 dikurangi 25 untuk yang menyerap. 50. Nah, gampang nih. Tinggal kita masukkan ke persamaan. Kiserap yang menyerap adalah yang rendah, yang melepas adalah yang tinggi suhunya. Masanya sudah ada untuk yang M1, M2 yang belum ada. Nah, sama nih ya. Karena C1-nya, C-nya sama, bisa dicoret. Coret-coret. Gini ya. Kalau dalam matematika itu kita yang otak-atik angka itu, kita yang mempermainkan angka. 10 dengan 50 juga bisa dicoret. Kenapa? Kira-kira. Nah, nolnya bisa kita coret. Kita coret nolnya sehingga di sebelah kiri tinggal 1, yang sebelah kanan tinggal 5. Ini ada sedikit kesalahan ya di video. Nah, ya seharusnya 4 kali 10 itu 40, bukan 400. Nah, ini bisa diganti nanti di catatannya. Ini sama, ini yang sebelah kanan benar. Ini yang saya maksud ya. Kita kan mau cari M2 nih. Biar dia sendiri di sebelah kanan. Berarti yang 50-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Tapi kok coba lihat, yang sebelah 50 di sebelah kanan itu dia kali dengan M2. Kita pindahkan menjadi bagi. Pinter.
Ya 8. Ah ini seharusnya hasilnya bukan 8 ya, tapi 40 bagi 50 kan 40 ini bukan 400. 40 bagi 50 itu 0,8. Sehingga M2-nya 8 0,8 kg, tapi di sini 8 ya. Dia salah ini. Baik, itu saja dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Silahkan dilihat soalnya di sana, soal latihannya. Silahkan dicoba biar lebih mantap. Itu sebagai ajang latihannya. Kalau ada pertanyaan boleh dijawab Ustadz. Sekian kita tutup dengan sama-sama lafazkan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.